Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi pembelajaran pendidikan jasmani melalui bermain dan permainan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama di sini ada saya sendiri, Dina Sekarkinasi, sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Kemudian ada Dini Sulastri sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Vida Haryani sebagai pemateri kedua. Dan kemudian ada Nurwah Dania sebagai pemateri keempat. Nah, kepada Dini Sulastri saya persilakan untuk menyampaikan pembahasan pertama. Berdasarkan SK Mendikbud nomor 413 dari 1987 menyebutkan bahwa pendidikan jasmani adalah bagian yang integral dari pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, intelektual, dan serta emosional. Nah, pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aktivitas jasmani dapat berbentuk olahraga dan non-olahraga. Bermain juga merupakan salah satu aktivitas jasmani yang dapat digunakan sebagai sarana pendidikan jasmani. Oleh karena itu, tidak berarti bahwa bermain merupakan pendidikan jasmani. Jadi, bermain merupakan aktivitas jasmani yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sukarela, serta menyenangkan yang sering dilakukan oleh sebagian besar anak. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani melalui aktivitas bermain, mampu membawa peserta didik untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan atau potensi yang dimilikinya ke arah yang positif, dalam arti potensi peserta didik dalam segi kognitif, afektif, fisik, dan psikomotorik berkembang dengan baik. Hal ini berarti melalui bermain dalam pendidikan jasmani dapat membentuk kepribadian yang berkarakter baik. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yakni pengertian pembelajaran pendidikan jasmani melalui permainan yang akan dilanjutkan oleh pemateri saudari Vida Haryani. Kepada Vida dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran pendidikan jasmani melalui permainan. Jadi, pendidikan jasmani merupakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang untuk meningkatkan kebugaran, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Nah, pembelajaran pendidikan jasmani dan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah dasar sangatlah penting sebagai dasar pendidikan anak ke tingkat yang lebih tinggi. Penerapan pendekatan pembelajaran yang kurang tepat pada saat pembelajaran pendidikan jasmani melalui permainan ini sangat berpengaruh pada hasil pembelajaran. Kenapa? Karena mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Nah, mata pelajaran ini sangat berguna untuk membentuk sehat jasmani. Nah, dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, di sini guru harus dapat mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik, dan strategi permainan atau olahraga, internalisasi nilai-nilai atau sportivitas, jujur, kerjasama, dan lain-lain dari pembiasaan pola hidup sehat. Nah, karena di dalam pembelajaran pendidikan jasmani melalui permainan ini
secara tidak langsung akan mengajarkan bagaimana seperti yang sudah di sebelumnya, bahwa melalui permainan ini ada aturan-aturannya, lebih dari bermain, sehingga akan diajarkan bagaimana caranya siswa itu dapat kerjasama, kemudian jujur, strategi bermain, dan gerak dasar dan lain-lain. Kemudian pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani melalui permainan ini bukan melalui pengajaran konvensional di dalam kelas atau hanya sebatas kajian teoritis saja, namun melibatkan unsur fisik, mental, intelektual, emosional, dan sosial. Nah, aktivitas yang diberikan dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik, metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. Nah, melalui pendidikan jasmani ini diharapkan siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman untuk mengungkapkan kesan pribadi yang menyenangkan, kreatif, inovatif, terampil, meningkatkan dan memelihara kesegaran jasmani serta pemahaman terhadap gerak melalui permainan ini. Kemudian selanjutnya di sini melalui pembelajaran jasmani melalui permainan ini akan ditanamkan nilai-nilai karakter. Nah, berbagai permainan yang diberikan dalam setiap pembelajaran pendidikan jasmani itu memiliki makna yang sangat penting bagi penanaman nilai-nilai karakter dan pertumbuhan anak. Nah, untuk lebih jelasnya tentang permainan apa saja yang dapat dilaksanakan di sekolah dasar, saya serahkan saja ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai materi bentuk permainan apa saja yang bisa dilakukan di sekolah dasar. Nah, di sini apa saja bentuk dari permainan yang bisa dilakukan di sekolah dasar itu? Yang pertama itu ada permainan eksplorasi, kemudian yang kedua ada permainan energik, kemudian yang ketiga ada permainan kemahiran, yang keempat ada permainan sosial, kelima ada permainan imajinatif, yang keenam ada permainan puzzle. Nah, di sini sebelumnya yang dimana dalam bentuk-bentuk permainan yang sesuai untuk siswa sekolah dasar kelas rendah atau usia dini itu pada permainan eksplorasi, permainan energik, permainan kemahiran, kemudian permainan sosial dan permainan puzzle. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terkait dengan permainan eksplorasi. Nah, di sini dalam permainan eksplorasi ini kita dapat mempelajari permainan ini melalui 4 cara, yang dimana pertama itu kita harus mencari atau membuat penemuan baru, yang dimana di sini maksudnya itu seperti siswanya ini mencari suatu benda yang ada di lingkungan sekitarnya itu, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Kemudian yang kedua ada merangsang ingin rasa tahu pada anak, yang dimana di sini contohnya itu bisa seperti permainan remote control. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada mengembangkan keterampilan. Nah, di sini nih bisa kita lakukan dengan cara permainan sapu lidi gitu. Nah, kemudian yang keempat di sini ada permainan keterampilan baru. Nah, di sini ini bisa kita lakukan dengan cara bermain video game, terus bisa juga bermain komputer, permainan-permainan yang ada di komputer gitu. Nah, kemudian di sini yang kedua ada permainan energik. Nah, yang dimana ada 3 ciri-cirinya dari permainan energik ini. Yang pertama itu ada banyak mengeluarkan tenaga yang pada anak ini akan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya, seperti contohnya itu anak-anak berlari, terus anak-anak bermain kuda-kudaan, kemudian anak memanjat tangga atau memanjat pohon gitu. Nah, kemudian di sini yang ciri keduanya itu
terjadi kontrol pada tubuh yang dimana seperti tadi yang sudah dicontohkan itu seperti anak berjalan-jalan, kemudian ada anak yang menendang bola seperti itu. Nah, kemudian ciri yang ketiga di sini akan mengkoordinasikan berbagai bagian tubuh yang berbeda secara bersama-sama gitu, yang dimana seperti sebelumnya itu sudah dijelaskan, contohnya itu seperti berjalan, berlari, terus kemudian ada juga berenang, kemudian sit up, kemudian berguling-guling di matras gitu. Nah, kemudian di sini yang C ada permainan kemahiran. Nah, yang dimana yang dimaksud seperti apa sih permainan kemahiran ini adalah semua bentuk permainan dan semua aktivitas yang membutuhkan kemahiran dan penggunaan tenaga dari mata yang terkendali gitu. Di sini contohnya permainan kemahiran itu seperti membangun menara, kemudian menumpukan balok, kemudian mengkonstruksikan puzzle, terus permainan pingpong dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian di sini yang D ada permainan sosial. Nah, yang dimana dasar dari semua aktivitas permainan sosial ini adalah adanya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemudian aktivitas seperti permainan bola, terus bermain jual-jualan, itu tentunya akan membutuhkan anak untuk berperan gitu. Ada yang memberi dan menerima secara bergantian gitu, misalnya dalam permainan jual-jualan. Nah, kemudian jika seseorang tidak memainkan peran tersebut, maka permainan sosial ini tidak akan berjalan, karena permainan sosial ini berfungsi untuk mendorong anak belajar berbagai bentuk karakter orang lain. Kemudian di sini anak akan mengembangkan kemampuannya untuk berkomunikasi. Kemudian di sini akan mendorong anak untuk menjadi ramah dan mudah bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian di sini juga membantu untuk anak mengembangkan persahabatannya sejak dini gitu. Kemudian di sini yang E ada permainan imajinatif. Nah, yang dimana permainan imajinatif ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk anak gitu. Yang pertama, manfaatnya apa saja? Yang pertama ada meningkatkan kemampuan berbicara dan berbahasa. Kemudian yang kedua, membantu anak dalam memahami orang lain. Yang ketiga, menumbuh kembangkan kreativitas pada anak. Kemudian yang keempat, membantu anak dalam memahami dirinya dan menjadi dirinya sendiri gitu. Kemudian apa saja sih contoh dari permainan imajinatif ini? Nah, contohnya dalam permainan imajinatif ini seperti bermain peran atau pura-pura gitu, bermain pura-pura. Terus ada permainan boneka, terus permainan raksasa, terus mendongeng, terus bermain drama, terus melawak, terus ada juga permainan dengan gambar seperti kubus gitu. Terus ada puzzle juga. Nah, kemudian di sini yang F ada permainan puzzle. Nah, yang dimana tentunya dalam permainan puzzle ini akan sangat bermanfaat untuk perkembangan pada anak, yang dimana dalam memainkan permainan puzzle ini akan meningkatkan kemampuan berpikir pada anak dengan gimana mereka bisa mencocokkan gambar tersebut yang tidak puzzle yang acak-acakan disusun dengan rapi dan menjadi sebuah gambar. Terus kemudian di sini dengan permainan puzzle ini akan menambah keingintahuan anak yang dilihat tadi puzzle itu berantakan sekali, tidak tersusun rapi, kemudian disusun menjadi sebuah gambar gitu.
Nah, kemudian di sini permainan puzzle ini juga bermanfaat untuk melatih menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, kemudian contoh dari permainan puzzle ini bisa seperti permainan kartu gambar, permainan kancing, permainan papan kotak-kotak pencocokan, terus ada sorting, yang dimana sorting ini permainan memindahkan warna atau bentuk dan sebagainya. Lanjut. Nah, di sini ada macam-macam permainan tradisional. Nah, di sini saya sudah menuliskan ada 3 macam-macam permainan tradisional. Nah, yang pertama di sini ada permainan congklak atau dakon. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa permainan congklak atau dakon ini merupakan permainan perorangan di mana pemain duduk berhadapan. Nah, kemudian peralatan yang dilakukan untuk permainan congklak yaitu sebuah kayu berbentuk atau menyerupai perahu. Nah, di sebelah ujungnya itu ada ukiran berbentuk kepala baga gitu. Nah, lubang-lubang pada congklak ini dibuat dalam 2 barisan yang disebut dengan kampung gitu. Nah, pada ujung kampung terdapat sebuah lubang besar dan dalam dinamakan rumah. Nah, kampung-kampung ini akan diisikan dengan biji congklak. Nah, kemudian jumlah biji congklaknya itu sama gitu ke dalam jumlah lubang kampungnya. Nah, kemudian di sini ada 2 pemain yang menghadap pada papan congklak, yang dimana kedua pemain ini bersama-sama mengambil dan memasukkan biji congklak satu persatu ke dalam lubang kampung. Nah, pergerakannya ini mulai dari kanan ke kiri. Kemudian di sini juga permainan tradisional congklak ini memfasilitasi, membimbing, dan menstimulasikan perkembangan anak terkait dengan beberapa kemampuan, meskipun secara konsep spesifiknya lebih kepada kemampuan berpikir anak. Nah, kemudian dapat memecahkan masalah, tetapi juga untuk kemampuan lainnya itu bisa seperti berinteraksi. Terus mereka kan bisa bermain dengan teman sebayanya, kemudian meningkatkan solidaritas kepada sesama teman sebayanya, kemudian disiplin dan tentunya akan percaya diri anak tersebut, kemudian dapat menunjukkan reaksi emosinya gitu. Kemudian di sini dapat mengetahui sebab akibatnya jika mereka melakukan kesalahan dan kemampuan berkomunikasi mereka secara lisan. Nah, kemudian di sini yang kedua ada permainan tradisional batengan. Nah, apa sih itu batengan? Batengan adalah salah satu jenis permainan anak-anak yang sudah ada sejak zaman dahulu tanpa mengetahui siapa yang memulainya. Nah, permainan batengan ini adalah kata jadian yang berasal dari kata dasar bateng yang mendapat imbuhan an. Nah, batengan ini dalam bahasa Jawa yang diindonesiakan menjadi bateng. Dari ilustrasi arti ini dapat dikronologiskan permainan ini zaman kerajaan dan kolonial, karena bateng ini erat kaitannya dengan pertahanan atau kekuasaan. Nah, permainan ini intinya itu mempertahankan benteng agar tidak kebobolan. Nah, permainan ini biasanya dilakukan oleh anak laki-laki. Akan tetapi seperti itu banyak anak-anak perempuan juga ikut bergabung dalam permainan batengan ini. Nah, kemudian yang penting kita lakukan dalam permainan batengan ini adalah yang dimana anak-anak ini harus mengikuti permainan yang memiliki tenaganya itu kuat, karena permainan batengan ini tentunya akan menguras banyak
tenaga gitu, karena mereka akan berlari-larian gitu. Terus permainan ini juga dilakukan di pekarangan yang halamannya luas gitu. Terus jarak antara bateng satu dengan bateng yang lainnya itu akan diusahakan jauh gitu, agar tidak mudah dijangkau oleh lawan pemain. Nah, yang dimana permainan ini tidak memerlukan khusus dalam jumlah pemainnya, bisa disesuaikan dengan berapa jumlah pemain pada peserta didik atau anak-anak yang sedang bermain gitu. Nah, kemudian di sini apa sih aturan-aturan yang mesti dipatuhi dalam permainan batengan ini? Yang pertama itu ada pemain yang terlebih dahulu keluar dari batengnya ini adalah pemain yang berposisi dikenai atau dikejar oleh pemain bateng lainnya atau lawannya gitu. Nah, kemudian yang kedua ada pemain yang tertangkap oleh lawannya, ini akan dijadikan sebagai tahanan. Nah, kemudian pemain yang tertangkap ini harus berdiri di samping kiri bateng lawan dengan jarak kurang lebih 3 atau 2 meter dari bateng lawannya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada pemain yang ditahan dapat hidup kembali gitu, yang dimana maksudnya ini pemain kembali jika ada temannya yang menolong dengan menyambarnya atau menyentuhnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat di sini, jika semua pemain lawan dapat terungkap, maka permainan ini akan berakhir gitu. Nah, dalam hal ini yang keluar sebagai pemenang adalah grup yang dapat menahan semua semua pemain lawannya gitu. Kemudian di sini yang ketiga ada permainan egrang. Nah, di sini permainan egrang ini merupakan permainan yang menunjukkan ketangkasan seseorang berjalan di atas suatu media, yang dimana medianya ini adalah bambu kayu gitu ya, bambu kayu yang terpurung gitu, atau bisa juga menggunakan kaleng bekas. Nah, kemudian di sini dalam perkembangan permainan egrang ini sering dilakukan untuk sebuah kompetensi, yang dimana pada saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, ini permainan egrang ini sering dilakukan sebagai ajang lomba-lombaan gitu. Nah, di sini permainan egrang ini kebanyakan laki-laki gitu yang memainkan permainan ini. Akan tetapi ada juga anak perempuan yang melakukan permainan egrang ini, dan jumlahnya itu tidak banyak gitu. Nah, pada permainan ini dapat dimainkan oleh anak-anak, remaja maupun pemuda. Nah, egrang ini dimainkan dengan cara kedua tangan berpegangan pada kedua tiang. Nah, kemudian kedua kakinya ini secara perlahan-lahan naik ke pijakan kaki, kemudian batang bambu yang pendek. Kemudian setelah rasanya seimbang itu mereka akan secara bersama-sama mulai berjalan gitu atau berlari. Nah, kemudian pada awalnya mungkin pada permainan egrang ini belum mahir, sehingga dapat menyebabkan para pemainnya itu jatuh gitu. Nah, oleh karena itu diperlukan semangat yang kuat dan berlatih dan mengikuti instruksi dari pimpinannya gitu. Kalau pimpinannya bilang kaki kanan yang secara bersama-samaan maju, kaki kiri yang bersama-samaan maju ke depan gitu. Nah, terus di sini ada permainan modern yang akan disampaikan oleh saudari Nur Wahdania. Kepada Nur Wahdania dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan modern.
Perkembangan zaman tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang juga semakin pesat. Perkembangan seperti handphone, komputer, dan permainan modern. Permainan modern yang sudah ada pada saat ini sangat mempengaruhi permainan tradisional yang merupakan warisan budaya yang sebenarnya harus dipertahankan secara turun-temurun oleh anak-anak. Dalam pengadaan alat modern, anak-anak lebih tertarik untuk menggunakannya. Berdasarkan perkembangan zaman, permainan dibagi menjadi dua kategori, yaitu permainan tradisional dan permainan modern. Permainan tradisional terbuat dari alat-alat sederhana seperti kayu, bambu, dan sebagainya. Permainan tradisional dikenal sebagai permainan rakyat yang merupakan sebuah kegiatan rekreatif yang tidak hanya bertujuan menghibur diri, tetapi juga sebagai alat memelihara hubungan sosial serta untuk menambah budaya bangsa kita. Sedangkan permainan modern tercipta dengan alat-alat canggih seperti komputer, handphone, dan saat ini sudah banyak anak-anak yang menyukai permainan modern. Dengan perkembangan teknologi yang mencakup banyak aspek-aspek, maka jenis permainan pun mendapatkan pengaruhnya, sehingga hal tersebut muncullah istilah permainan modern. Di era revolusi industri yang modern ini, hampir tidak ada mainan yang gratis, seperti ingin mainan mobil-mobilan, boneka-bonekaan, game online, game watch, atau cancel, itu semua harus membeli. Sebagian orang tua sulit untuk membeli dan mencari mainan modern di zaman sekarang ini. Mainan dapat ditemukan di toko-toko mainan ataupun belanja melalui aplikasi online. Mainan ini lebih efisien dan ekonomis dan juga banyak varian warna. Kegiatan bermain sangat diminati oleh setiap anak usia dini, dan hal ini dapat dilihat sebagai besar waktu digunakan anak sebagai besar, yaitu bermainan, dan ini secara tidak langsung memberikan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan anak. Bermain merupakan cara anak menemukan orang lain di lingkungan sekitarnya. Bermain mengandung rasa senang dan juga sambil belajar. Banyak yang kita ketahui berbagai jenis permainan modern anak-anak pada masa sekarang ini semakin didominasi dengan permainan digital, sehingga adanya beberapa permainan yang sudah sangat terkenal dan sangat praktis dan efektif. Adapun beberapa manfaat permainan modern, yang pertama itu tidak menimbulkan perselisihan antara anak-anak. Permainan modern ini membuat anak dapat menghindar dari perkelahian karena tidak terjadi adu fisik. Kalau misalnya sehabis sang anak main bola dengan teman lain, biasanya kan terjadi perkelahian. Tetapi dengan permainan modern tidak. Menggunakan permainan modern membuat mereka dapat mengurangi kontak fisik, dan yang dikhawatirkan berujung pada perkelahian dapat diminimalisirkan untuk tidak terjadi. Kemudian yang kedua ada membuat anak menjadi kreatif dan meningkatkan keterampilan. Maksudnya di sini adalah anak-anak merasa tidak membuat ketinggalan zaman di dalam memainkan permainan modern seperti laptop, tablet, dan HP canggih. Dengan munculnya permainan modern, maka eksistensi dari permainan tradisional pun menjadi berkurang. Dalam penelitian ini menemukan bahwa permainan modern memiliki satu ciri khusus, yakni lebih banyak mengolah otak dalam bermain. Berbeda halnya dengan permainan tradisional yang banyak mengarah pada aktivitas fisik. Secara tidak langsung, dengan metode permainan modern yang lebih banyak menggunakan pikiran. Kemudian yang kekurangan dan kelebihan permainan modern. Yang untuk kelebihannya, yang pertama mengembangkan imajinasi anak, kemudian yang kedua melatih konsentrasi, yang ketiga meningkatkan ingatan jangka pendek, daya nalar, dan kemampuan memecahkan masalah. Kemudian yang keempat melatih koordinasi tangan, otak, dan mata. Kemudian yang
merasa percaya diri anak ketika berhasil memenangkan game online. Kemudian kekurangannya adalah pertama memerlukan biaya, kemudian yang kedua bersifat individu, yang ketiga membutuhkan gerakan tubuh yang intens, yang keempat dapat menimbulkan kecanduan, yang kelima ada game yang alur ceritanya mengandung unsur kekerasan, kemudian yang keenam kebiasaan berkomunikasi dengan benda mati, kemudian yang ketujuh kebiasaan menjadi mengatur dan mengendali, kemudian yang kedelapan ada gangguan fisik tertentu, kemudian yang kesembilan adalah kilatan-kilatan cahaya dengan pola tertentu pada game bisa memicu epilepsi atau ayan pada penderita potensial. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, sudah selesai materi yang telah dibacakan oleh teman-teman saya. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan pada materi kelompok kami. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan jasmani ini merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang dimana bermain merupakan aktivitas jasmani yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan sukarela serta menyenangkan yang sering dilakukan oleh sebagian besar anak. Nah, kemudian dalam pembelajaran pendidikan jasmani ini melalui aktivitas bermain dan permainan ini akan mampu membawa peserta didik untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan atau potensi yang dimilikinya ke arah yang lebih positif. Dalam artiannya ini potensi pada peserta didik dalam segi kognitif, afektif, fisik, dan psikomotoriknya. Nah, di sini melalui bermain dan permainan ini dalam pendidikan jasmani ini dapat membentuk pribadi yang berkarakter baik. Nah, kemudian ada pun bentuk-bentuk permainan yang sesuai untuk siswa sekolah dasar kelas rendah ini usia dini, yakni permainan eksplorasi atau penjelajahan, kemudian permainan energik, kemudian permainan kemahiran atau skillful play, kemudian permainan sosial dan permainan puzzle. Nah, kemudian di sini saya akan membuka 3 sesi tanya jawab kepada teman-teman jika ada yang belum dipahami. Kepada teman-teman, silakan yang ingin bertanya boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, di sini ada Fadlia, kemudian ada Devita, kemudian ada Era. Nah, kepada Fadlia terlebih dahulu boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh kelompok teman-teman kelompok sebelum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keberhasilan pendidikan jasmani di sekolah dasar tergantung pada kreativitas guru dan penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, penerapan pendekatan pembelajaran yang kurang tepat itu sangat memiliki pengaruh pada hasil pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah pendekatan pembelajaran yang tepat digunakan pada mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan ini agar penerapan pembelajaran tersebut dapat berhasil. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa. Silakan untuk Fadlia untuk menulis di kolom chat ya. Baik, selanjutnya di sini silakan saudari Devita untuk menyampaikan pertanyaannya dan dituliskan di kolom chat. Saya Devita Tengah Wirawan, sini akan bertanya mengenai fungsi permainan. Dari sini yang ditanyakan itu bagaimana fungsi permainan dalam pendidikan jasmani itu sendiri. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk saudari Era
untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kelompok 10. Saya ingin bertanya pada kelompok 10. Pada penjelasan kelompok 10 tentang permainan eksplorasi, itu sudah dijelaskan mengenai merangsang rasa ingin tahu. Yang ingin saya tanyakan, mengapa permainan nada merupakan masuk contoh permainan itu, dan juga adakah contoh permainan lain selain permainan remote control? Terima kasih. Penjelasan kelompok 10. Baik, di sini yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat ada Devita. Nah, dari pertanyaan Devita ini, apakah dari teman-teman kelompok saya ada yang ingin menjawab? Izin menjawab pertanyaan dari saudari Fadliah. Oh, silakan Saudari Vida untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Fadliah. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Fadliah. Pertanyaannya itu, penerapan pendekatan pembelajaran seperti apa yang tepat untuk digunakan pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan agar penerapan pembelajaran dapat berhasil. Jadi pendekatan pembelajaran dapat kita artikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di kurikulum 2013 sekarang adalah menggunakan pendekatan saintifik. Nah, yang mengacu pada teori konstruktivisme. Nah, di mana di sini siswa yang menjadi pusat pembelajaran itu adalah siswa, dan guru berperan hanya sebagai fasilitator. Nah, sama juga di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ini, di sini guru dituntut untuk menggunakan pendekatan saintifik, ya sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa di sini guru harus menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Jadi di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar untuk mengetahui keberhasilan kemampuan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ini, yaitu menggunakan instrumen penilaian psikomotorik, yaitu aspek fisik, kemudian kemampuan berpikir atau kognitifnya, kemudian afektif, sikapnya. Nah, komponen penilaian tersebut apabila komponen penilaian tersebut memenuhi kriteria ketuntasan belajar, maka peserta didik tersebut dapat dinyatakan berhasil dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, kita berhasil dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya tidak terletak pada tiga aspek tadi itu, tidak terletak pada tiga aspek yang instrumen itu saja, yaitu aspek kognitif, psikomotor, kemudian afektifnya, tetapi bahwasanya pendidikan jasmani itu tujuan akhirnya yaitu untuk mengantarkan keberhasilan peserta didik dalam menempuh semua jenjang pendidikan. Nah, ini bisa diartikan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara menyeluruh, atau tidak ada pendidikan sempurna tanpa kehadiran pendidikan jasmani ini. Nah, inti dari yang pertanyaan saudari Fadliah untuk pendekatan seperti apa yang tepat digunakan ini, ya sesuai dengan kurikulum 2013 sekarang, yaitu pendekatan saintifik. Mungkin sekian. Baik, bagaimana Saudari Fadliah, apakah sudah bisa dipahami jawaban dari Vida? Bisa.
Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Era Naila Putri tadi, mengapa permainan remote control itu termasuk ke dalam contoh permainan itu, dan juga adakah contoh dari permainan lain selain permainan remote control? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Era Naila Putri. Nah, karena seperti yang kita sudah ketahui bahwa permainan eksplorasi itu merupakan tahapan tumbuh dan berkembangnya anak yang ingin rasa tahunya itu semakin tinggi terhadap segala sesuatu yang ada di sekitaran lingkungannya gitu. Nah, yang dimana mulai dari mereka bermain kotor-kotoran atau bermain lumpur, bermain pasir, kemudian bermain hujan-hujanan, dan lain-lain sebagainya, yang dimana pada saat itu ketika anak melakukan sebuah kegiatan eksplorasi, mengeksplor gitu, menjelajah. Nah, di situ maka dari hal tersebut anak akan mengalami stimulus perkembangannya. Nah, dengan adanya proses eksplorasi tadi ini akan menimbulkan afeksi terhadap pada anak. Nah, yang dimana oleh karena itu yang tadi contoh permainan remote control ini, mengapa permainan remote control ini dapat dimasukkan ke dalam kategori permainan eksplorasi, karena yang dimana permainan remote control ini akan mengembangkan kemampuan anak untuk mengeksplorasi cara penggunaan remote control gitu. Nah, yang dimana dari cara penggunaan remote control ini akan menimbulkan afeksi pada anak tersebut. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam dan banyak sekali contoh-contoh dalam permainan eksplorasi. Nah, yang dimana di sini ada permainan mengenal warna, kemudian ada permainan membedakan suara, kemudian ada permainan mengenal alam, kemudian permainan bermain pasir, kemudian ada permainan bermain jari-jari, kemudian ada bermain puzzle gitu, kemudian ada merangkai bunga, kemudian mengenal aneka gambar, kemudian juga bermain menyusun Lego gitu. Nah, itu saja dari saya. Bagaimana Saudari Era? Baik, terima kasih. Kelompok 10 dapat dipahami. Baik, terima kasih. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan terakhir dari Saudari Devita, yang dimana pertanyaannya bagaimana fungsi bagaimana fungsi permainan dalam usaha pendidikan jasmani, yang akan dijawab oleh teman kelompok saya, yakni Nur Wahdania. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan teman kita, yaitu fungsi permainan atau bermain dalam pendidikan jasmania. Tentu seperti yang kita ketahui bahwa bermain atau permainan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang dapat dilihat dari aspek psikis, fisik, dan sosial. Beberapa komponen aspek psikis akan berkembang melalui bermain atau permainan, antara lain dalam hal kecerdasan, motivasi, emosi, mental, percaya diri, minat, kemampuan, kecemasan, agresivitas, perhatian, konsentrasi, dan sebagainya. Misalnya faktor kecerdasan berkembang melalui bermain disebabkan bahwa melalui bermain atau permainan anak akan menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam permainan tersebut dan harus diselesaikan atau diputuskan pada saat itu juga dengan cepat dan tepat. Atau faktor motivasi melalui bermain, anak akan menampilkan apa saja yang mereka punyai dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, karena dalam bermain itu suasananya kan menggembirakan dan menyenangkan, sehingga bebas beraktivitas dengan penuh semangat sesuai dengan kemampuannya.
Melalui bermain dan permainan juga, anak akan terbiasa dengan tekanan-tekanan baik dari dirinya sendiri maupun dari luar, sehingga akan mampu mengelola emosi, kecerdasannya, dan rasa percaya diri dengan baik. Melalui bermain juga anak akan mampu mengembangkan, mempertahankan dan mengendalikan aspek-aspek psikis tersebut. Aspek fisik pun juga akan berkembang dengan baik melalui aktivitas bermain dan permainan. Ini meliputi pertumbuhan dan perkembangan jasmani, kebugaran jasmani, kesehatan jasmani, kemampuan gerak dasar, unsur-unsur fisik yang ada. Faktor pertumbuhan dan perkembangan fisik anak pun akan berkembang melalui aktivitas bermain. Pertumbuhan fisik berkenaan dengan bertambahnya ukuran tubuh secara nyata yang dapat diukur secara pasti. Misalnya pertambahan tumbuh tinggi atau dan berat badan dan besar atau bertambah secara kuantitatif. Sedang perkembangan fisik adalah semakin berkualitasnya kemampuan tubuh atau sekelompok otot dalam beraktivitas atau gerak. Misalnya kemampuan melempar bola besi semakin jauh dari hasil sebelumnya melakukan aktivitas bermain, walaupun jumlah serabut otot-ototnya relatif sama gitu. Melalui bermain juga memberikan kesempatan pada anak untuk melatih kemampuan gerak dan dasar seperti gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kemampuan gerak dasar ini semakin baik dan berkualitas melalui aktivitas bermain gitu. Dan juga dalam aktivitas bermain dan permainan ini akan meningkatkan kemampuan fisik anak dan akan mengembangkan kemampuan fisik anak secara optimal. Aspek dalam bermain dan permainan juga akan mengoptimalkan aspek sosial anak. Biasanya pada bermain dan permainan aspek sosial pun akan berkembang dengan baik melalui aktivitas bermain atau permainan anak ini, yang diantaranya misalnya dalam hal kerjasama, komunikasi, saling percaya, menghormati, bermasyarakat, tanggung rasa, kebersamaan, dan sebagainya gitu. Melalui bermain anak juga mampu menciptakan suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerjasama dipastikan ada komunikasi antar anggota regu, dan dalam kerjasama juga ada rasa saling percaya dan saling menghormati antar anggota untuk meraih tujuan bersama yang diinginkan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada tambahan dari teman kelompok saya. Apakah ada? Baik, jika tidak ada, bagaimana Saudari Devita? Apakah sudah bisa dipahami atau dimengerti? Baik, penjelasannya sudah jelas, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, ya saya ambil alih aja sudah ya, karena waktunya sudah ini selesai. Oke, Pak.